Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ridhar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasanya, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini dengan baik, silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah analisis keruangan dengan sistem informasi geografis atau SIG. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, SIG atau Sistem Informasi Geografis ini tidak bisa terlepas dari PJ atau penginderaan jauh. Mari kita ingat kembali keterkaitan antara PJ dan juga SIG. Jadi apabila kita umpamakan, PJ itu adalah proses pengambilan gambar, lalu SIG itu adalah proses editing. Jadi sama halnya seperti ketika kita berfoto, lalu foto tersebut kita edit dan akhirnya kita upload. Citra yang dihasilkan dari proses penginderaan jauh fungsinya belum bisa maksimal karena belum dilengkapi dengan simbol-simbol dan keterangan lainnya. Dengan adanya proses SIG, maka citra yang dihasilkan dari proses penginderaan jauh dapat memberikan manfaat yang maksimal. Pada era pembangunan yang pesat, kecepatan menganalisis karakteristik setiap wilayah sangatlah dibutuhkan. Pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi daerah menjadi faktor utama yang harus diperhatikan bagi pengembang dan juga pemerintah. Pembangunan wilayah yang mempertimbangkan kondisi fisik maupun sosial dari wilayah tersebut, maka dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga masyarakatnya dapat hidup dengan sejahtera, juga tidak akan merusak lingkungan yang ada. Yang pertama, analisis potensi wilayah menggunakan sistem informasi geografis. Setiap wilayah, terutama yang ada di Indonesia, memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Tentu saja, hal ini akan menyebabkan potensi dari setiap wilayah di Indonesia juga beragam. Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya, mulai dari laut, darat, dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi. Potensi kekayaan alam tersebut dapat didukung dengan perencanaan pembangunan yang strategis, sehingga manfaatnya sesuai dengan konsep berkelanjutan. Sebelum kita membahas analisis potensi wilayah yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui analisis SWOT. Apakah kalian tahu apa itu analisis SWOT? SWOT itu adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama adalah Strength. Jadi strength ini adalah kekuatan yang akan mendukung potensi yang ada. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Setiap wilayah tentu saja mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dan bagaimana cara mengatasi kelemahannya, maka nantinya memerlukan analisis dari SIG. Lalu yang ketiga dan yang keempat adalah opportunity dan threat. Dengan mempertimbangkan peluang dan juga ancaman, kita bisa menganalisis wilayah-wilayah yang ada di sekitar tempat ataupun wilayah yang akan kita kembangkan. Analisis potensi wilayah yang pertama berkaitan dengan sumber daya alam. Potensi kekayaan alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia memerlukan pengelolaan yang tepat. Melalui sistem informasi geografis, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, manipulasi data, dan juga untuk menganalisis data yang berkaitan dengan geospasial dapat dilakukan untuk membuat suatu perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Sehingga walaupun sumber daya alam dimanfaatkan, namun kondisi lingkungan tempat sumber daya alam berada dan tidak merusak ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Berikut adalah manfaat dari SIG dalam analisis potensi sumber daya alam. Yang pertama, mengetahui persebaran sumber daya alam. Dengan mengetahui persebaran dari sumber daya alam, maka kita dapat lebih fokus untuk mengeksplorasi sumber daya alam di lokasi-lokasi yang telah ditentukan agar
tidak merusak wilayah-wilayah yang sebenarnya di dalamnya tidak terdapat sumber daya alam. Yang kedua, mengetahui manfaat dan perubahan dalam penggunaan sumber daya alam. Jadi ketika kita mengelola sumber daya alam, tentu saja kita tidak boleh merusak lingkungannya. Kita harus memilih metode yang baik, metode yang benar, metode yang tepat, agar kita dapat mengambil sumber daya alam dan sekali lagi tidak merusak alam ataupun ekosistem yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah mengetahui sebaran titik lokasi, lahan potensial dan lahan kritis. Lahan potensial adalah cakupan wilayah yang di dalamnya terkandung sumber daya alam yang akan kita manfaatkan. Dan lahan kritis adalah bagian dari wilayah yang lainnya, namun di dalamnya terdapat kondisi-kondisi yang rentan akan perubahan dan dapat rusak apabila kita salah dalam mengelolanya. Contohnya, potensi sumber daya alam yang ada di Kalimantan Selatan adalah batu bara. Batu bara terkandung banyak sekali di wilayah-wilayah yang ada di Kalimantan Selatan, terutama di daerah Batu Licin. Di daerah Batu Licin terdapat bukit-bukit ataupun gunung-gunung yang di dalamnya mengandung batu bara. Sehingga untuk bisa mengeksplorasi batu bara yang ada harus dilakukan pengerukan ataupun penggalian sehingga dapat mencapai titik di mana terdapat batu bara tersebut. Namun, proses pengambilan ataupun eksplorasi dari batu bara tersebut harus diperhatikan. Analisis potensi wilayah menggunakan SIK yang kedua adalah pada sektor pariwisata. Penetapan lokasi wisata sangatlah memerlukan bantuan dari SIK karena ketika ingin memilih suatu wilayah untuk dijadikan sebagai lokasi wisata, maka harus memperhatikan banyak sekali faktor-faktor pendukung lainnya. Contohnya, harus ada akses jalan yang baik, tempat peristirahatan atau penginapan, jaringan transportasi yang baik itu pelabuhan, bandara, ataupun terminal. Dan yang terakhir adalah adanya pos polisi atau sebagainya agar bisa menjamin rasa aman bagi para wisatawan. Yang ketiga adalah analisis kelayakan terminal, baik untuk transportasi udara, darat, ataupun air. Pemilihan lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi terminal itu sangatlah penting. Lokasi terminal yang strategis akan meningkatkan pergerakan manusia ataupun barang. Hal itu akan sangat berdampak positif bagi kemajuan di setiap wilayah tersebut. Dan sebaliknya, apabila lokasi penempatan terminal tersebut tidak sesuai atau sulit untuk dijangkau, maka hal itu secara tidak langsung juga akan menghambat pertumbuhan di wilayah tersebut. Ada beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur kelayakan pembangunan terminal. Yang pertama adalah penggunaan lahan, lalu topografi, lalu persebaran masyarakat atau permukiman masyarakat, dan yang terakhir adalah jaringan jalan. Selanjutnya, pemanfaatan SIK dalam analisis produksi tanaman pangan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis tanaman pangan yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Yang pertama adalah padi, lalu yang kedua adalah jagung, dan yang ketiga adalah sagu. Oleh karena itu, bahan pangan tersebut harus dapat dikelola dengan baik, mulai dari pembibitan, pembesaran, hingga nanti proses panen. Oleh karena itu, SIK sangatlah penting dalam analisis produksi dari tanaman pangan. Diharapkan dengan adanya SIK ini, masyarakat ataupun pemerintah bisa memaksimalkan hasil panen dan dapat mencukupi kebutuhan pangan yang ada di negara kita. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan produktivitas dari tanaman pangan. Yang pertama, klarifikasi citra. Dengan adanya klasifikasi citra, kita bisa mengetahui jumlah kelas tutupan lahan atau pemanfaatan lahan, misalkan permukiman penduduk, sawah, air, kebun, semak, dan tanaman air. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui luas area penanaman. Dengan memperhitungkan luas dari wilayah yang akan kita jadikan sebagai lahan tanam, maka kita bisa memperkirakan berapakah hasil maksimal apabila kita bisa memanfaatkan lahan tersebut dengan baik. Dan pemanfaatan SIK yang ketiga adalah untuk menganalisis daerah-daerah rawan. Hal ini sangatlah penting. Jadi
selain kita bisa memanfaatkan lahan dengan baik dan benar dan mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita juga tetap harus menjaga kondisi lingkungan agar lingkungan tetap lestari dan kita bisa terus memanfaatkannya untuk keperluan di masa yang akan datang. Kita lanjutkan dengan analisis kesehatan lingkungan menggunakan sistem informasi geografis. Teknologi yang ada pada SIG bisa kita gunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan lingkungan yang ada di sekitar kita, yang nantinya dapat berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat yang ada di setiap lingkungan. Karena dengan mengetahui tingkat kesehatan lingkungan, maka nanti hal ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah ataupun masyarakat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesehatan yang ada di masyarakat, sehingga bisa meningkatkan angka harapan hidup yang ada di daerah kita. Yang pertama, analisis sanitasi lingkungan menggunakan SIG. Sanitasi juga bisa disebut sebagai jaringan air atau saluran air. Kualitas sanitasi yang baik dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang membahayakan, juga bisa menahan penyebaran penyakit-penyakit menular, sehingga kesehatan lingkungan masyarakat akan meningkat. Dan berikut adalah perencanaan pembuatan sanitasi lingkungan menggunakan SIG. Yang pertama adalah perencanaan pembuatan jalur selokan atau drainase di permukiman penduduk. Yang kedua, perencanaan pembuatan lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang ketiga, perencanaan lokasi pembuangan limbah industri. Dan yang terakhir adalah perencanaan pembangunan tempat pengolahan sampah. Selain pembangunan sanitasi yang baik, kesehatan lingkungan masyarakat juga bisa dipengaruhi dengan adanya fasilitas kesehatan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas kesehatan juga harus dianalisis menggunakan SIG. SIG dapat digunakan untuk menentukan persebaran penyakit, serta untuk menentukan dan merencanakan pembangunan fasilitas kesehatan. Sistem informasi geografis dapat digunakan pada kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan persebaran jenis penyakit secara geografis. Yang kedua, menentukan tren spasial dan temporal kondisi kesehatan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pemetaan penyakit beresiko. 4. Stratifikasi faktor risiko penularan penyakit. Yang kelima, perencanaan dan penentuan fasilitas kesehatan. 6. Monitoring penyebaran penyakit. 7. Mengestimasi terjadinya wabah. 8. Memantau kebutuhan kesehatan secara terpusat. Dan yang terakhir, meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, peralatan, persediaan, dan sumber daya manusia. Intinya adalah SIG dapat digunakan untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat, mengurangi resiko penularan penyakit dengan cepat, karena dengan adanya SIG ataupun adanya peta hasil dari SIG yang telah dilengkapi dengan data penyebaran penyakit, maka pemerintah ataupun masyarakat bisa mengambil kebijakan, bisa menentukan sikap agar penyebaran virus yang terjadi tidak terus bertambah luas, sehingga korban yang ditimbulkannya pun tidak akan juga bertambah banyak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.